Good morning, good afternoon, and good evening, class. Ketemu lagi sama Miss Ratna. Kali ini di kelas 5 ya. Selama 6 bulan ke depan, insya Allah pembelajarannya akan seperti ini. Nanti Miss Ratna akan kirim video, mungkin akan Miss Ratna link ke YouTube, terus setelah nanti ada video, nanti juga akan ada tugas, bentuknya Google Form ya. Ambil catatan dari video Miss Ratna nanti, yang akan dibagi nanti. Terus setelah ada video, nanti ada tugas. Tugasnya biasanya Miss Ratna akan pilih dalam bentuk pilihan ganda. Miss Ratna belum tahu tekniknya nanti harus bagaimana pembuatan pengerjaan tugas-tugas kalian, tapi sudah pasti bukunya akan dipakai ya. Nanti dalam satu tema kemungkinan akan ada 2 atau 3 tugas. Kita lihat nanti ya teknisnya gimana, sambil jalan aja. Yang jelas videonya jangan sampai kehapus, satu. Terus yang kedua harus setiap buku tetap nyatet apa yang ada di penjelasan video. Terus tugas itu harus banget mengerjakan ya. Setelah ini kita langsung masuk ke tema. Tema pertama adalah hobi. Nanti akan ada kemungkinan akan ada 3 video. 2 video aja. Yang pertama adalah intro untuk hobi. Jadi cuma vocabulary aja. Yang kedua adalah video tentang penerapan menanyakan hobi seseorang ya. Terus setelah video akan ada tugas. Oke, kita masuk ke hobi. Thank you. Tema kegemaran ya. In English is hobby atau hobbies. Ada 2 kata di sini dengan arti yang sama, artinya kegemaran. Kita akan lihat apa sih bedanya antara hobi ataupun hobbies ya. Yang satu pakai Y, yang satu ada IES. Oke. Ya, ada hobby and hobbies. Yang pertama ada hobi. Hobi yaitu kegemarannya satu saja ya. Hanya ada satu kegemaran, mungkin satu orang tersebut mempunyai satu kegemaran saja ya. Terus untuk hobbies, Y di sini berubah menjadi IES. Sebentar. IES karena ada jamak di sini ya. I-nya, Y-nya menjadi IES. Hobbies. Mungkin untuk satu orang bisa mempunyai lebih dari satu hobi atau kegemaran ya. Bisa membaca dan menulis atau mendengarkan musik dan memainkan alat musik ya. Kalau hobi satu saja, kalau punya satu hobi saja pakainya hobi. Kalau lebih dari satu pakainya hobbies. Next kita akan lihat apa sih macam-macam hobi ya. Hobi macam-macamnya atau vocabnya atau kata-katanya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Okay. First picture. Ada reading. Artinya membaca. Sementara misalnya membacakan dalam bahasa Inggris, kalian bisa mengulangi juga ya. Mengulangi juga kosakatanya membaca dalam bahasa Inggrisnya juga.
Hobi pertama, reading, artinya membaca. Yang kedua, writing. Writing, artinya menulis. Menulis di sini bisa tidak hanya menulis surat ataupun take note catatan ya. Menulis di sini bisa menjadi hobi, bisa juga menjadi pekerjaan. Bisa jadi penulis, yaitu penulis novel ataupun penulis di media cetak ya, walaupun untuk sekarang media cetak itu sudah agak pamornya sudah ketinggalan dengan media elektronik ya, karena kebanyakan sekarang orang lebih lebih sering mengakses berita itu lewat media elektronik daripada lewat media cetak. Media cetak itu seperti koran, majalah, tabloid, ya semacamnya ya. Kalau untuk hobi writing biasanya sekarang menjadi pekerjaan menulis buku ya, menulis buku yang bisa hanya dijadikan bacaan ataupun nanti juga bisa digunakan untuk bahan membuat film ya, banyak aplikasinya. Next hobby is kita masuk ke hobi-hobi yang berkaitan dengan olahraga atau exercising atau exercise. Hobi yang berkaitan dengan olahraga itu sebenarnya banyak, tapi misalnya cuma ambil sekitar 3 karena olahraga ini bisa dilakukan di rumah aja ya, bisa dilakukan di rumah aja tanpa perlu tempat yang khusus gitu ya. Yang pertama adalah playing badminton. Playing badminton artinya bermain bulu tangkis. Jadi kalau kalian ngomong badminton itu artinya kalian sudah ngomong bahasa Inggris, nggak cuma badminton itu, tapi badminton juga sudah disadur ke bahasa Indonesia juga sebenarnya ya. Playing badminton artinya bermain bulu tangkis. Yang selanjutnya misalnya nggak pakai angka yang keberapa ya, lupa soalnya sudah mungkin terlalu banyak ini, takutnya salah. Exercise yang kedua adalah running. Bisa disebut running, bisa juga disebut jogging, artinya berlari. Running, berlari, atau juga bisa disebut jogging, misalnya ucapkan lagi. Tetap harus di luar rumah ya, tetap harus di luar rumah, tidak bisa dilakukan di dalam rumah. Paling tidak ya sekitar kompleks lah. Running atau jogging. Yang selanjutnya masih exercising juga atau exercise atau yang berkaitan dengan olahraga, yaitu playing football. Playing football, kalau sebutan football artinya bermain sepak bola. Football itu sebutannya ada 2, ada football, ada juga soccer. Kalau kalian suka bola, biasanya kalau soccer itu untuk sebutan di Amerika. Kalau football itu sebutan di Inggris, ya. Sebutannya beda, tapi artinya sama. Yang satu, yang di Inggris itu football, yang di Amerika itu soccer. S-O-C-C-E-R. E-R, maaf. S-O-C-C-E-R. Playing soccer or playing football, sama ya. Kalau football atau sepak bola, ada sepak bola yang dilakukan di luar ruang, itu artinya itu disebut juga football atau soccer. Ada yang di dalam ruang, namanya apa sih, lupa. Next, masih exercising juga,
Tapi ini tidak ada gerakan tubuh, hanya exercise otak, ya, brain exercising. Playing chess artinya bermain catur, ya. Walaupun tidak ada gerak tubuh yang berarti di sini, tapi playing chess itu sudah menjadi cabang olahraga yang berarti juga exercising atau olahraga. Bermain catur. Yang selanjutnya adalah hiking. Masih exercising juga. Hiking artinya mendaki. Mendaki gunung, ya. Mendaki gunung. Untuk mendaki gunung biasanya memang kebanyakan orang dewasa yang mendaki, ya. Kalau untuk anak-anak biasanya hanya di lembah atau gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi, yang biasanya untuk camping, ya. Untuk camping keluarga. Untuk dewasa ataupun anak-anak biasanya tetap harus ada guide-nya atau pendampingnya. Harus ada pendampingnya karena satu untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan, dan dua juga untuk penunjuk jalan juga. Karena kan yang namanya gunung kan kita nggak tahu, ya. Walaupun sudah ada jalurnya, tetap harus ada pendamping saat mendaki atau hiking. Tetap praktis, ya, kalian tetap mengulangi kata-kata yang diucapkan misalnya dalam bahasa Inggris agar tetap bisa berlatih juga, ya. Selanjutnya adalah singing. Singing artinya menyanyi. Gampang, ya. Selanjutnya adalah listening to music. Listening to music artinya mendengarkan musik. Sambil santai, biasanya kan, ya, sambil kerja juga, sambil belajar, biasanya kalau orang sekarang, biasanya kebanyakan anak-anak sekarang kalau lagi kerja, kalau lagi belajar, biasanya sambil dengerin musik. Karena untuk otaknya biar rileks katanya, ya. Ada banyak kebiasaan orang belajar sama bekerja itu kan beda-beda, ya. Untuk merilekskan atau memfokuskan pikiran, ada yang harus di suasana yang sepi banget, ada juga yang harus mendengarkan musik biar bisa konsentrasi. Next. Nah, kan ada beberapa alat musik di sini. Yaitu playing instruments. Playing instruments. Bermain alat musik. Bermain alat musik ini berarti itu orang harus benar-benar punya kemampuan lebih untuk bisa bermain alat musik. Jadi kalau hanya mendengarkan musik, ya cukup kan untuk santai-santai, ya, beda. Tapi kalau bermain alat musik atau playing instruments itu benar-benar harus fokus, harus mendalami satu alat musik, ya. Karena kebanyakan agak susah sih kalau otodidak atau belajar sendiri, ya. Next adalah fotografi. Fotografi atau memotret atau memfoto. Agak susah, ya, kalimatnya kalau memfoto, jadi misalnya pakai memotret. Mengambil foto. Mengambil gambar, ya, fotografi. Hobinya disebut fotografi, orangnya disebut fotografer. Ya, beda.
Kalau hobinya fotografi, PHY di sini. Kalau orangnya disebut photographer, PHER. Di sini nanti diganti E dan R, ER, photographer, memotret. Hobi ini lumayan agak mahal ya hobinya, karena perlu apa namanya, alat-alat yang memang agak mahal. Kalau kameranya aja yang paling murah itu kan ya di atas 1 juta pasti ya, di atas 2 atau 3 juta. Biasanya kalau udah kenal kamera, nanti pasti juga kenal sama lensa. Lensanya itu juga mahal. Kalau udah kenal sama lensa, itu nanti akan ada tripodnya atau standingnya untuk berdiriin kamera kan. Kalau sudah kenal semua ini, harus kenal sama pembersihnya, pembersih khusus untuk kamera. Kalau udah kenal sama semua ini juga, harus kenal sama bagaimana cara cetaknya, ya. Hobi yang cukup mahal, tapi sebenarnya kalau ditekuni, duitnya juga banyak, ya. Oke, selanjutnya. Dancing. Artinya? Oke, artinya adalah menari. Di sini misalnya kasih, kalau ini dancingnya atau tariannya, tarian dari negara, kayaknya sih Eropa kalau ini. Kayaknya Eropa. Tarian dari Eropa. Tarian tradisional juga. Tarian tradisional tapi dari Eropa. Misalnya nggak tahu ini dari mana. Next. Nah kan, ada modern dance. Selanjutnya ada traditional dancing. Jadi beda ya. Kalau yang tadi modern dance, tarian tradisional, menari modern. Kalau tarian tradisional itu sebenarnya tarian modern itu kebanyakan sih asalnya dari luar Indonesia ya. Eropa, Amerika, kayak ballet atau hip hop atau apa ya? Misalnya juga nggak terlalu mendalami dancing, jadi nggak ngerti juga gitu. Next, traditional dancing. Traditional dancing itu biasanya yang memang asli dari satu negara. Kalau di Indonesia, ya seperti contohnya ini aja, belly dance. Bukan belly dance ya, kalau belly dance itu tarian perut. Balinese dancing. Balinese. Balinese dancing ini pendet kalau nggak salah, misalnya nggak terlalu ngerti. Atau juga kalau dari Jawa ada gambyong atau macam-macam lah ya. Kalau ada juga tortor dari mana itu, ada juga dari Papua kan banyak. Traditional dancing. Tidak ya. Ini juga traditional dancing tapi tradisinya orang Eropa ya. Mereka juga punya tradisi. Next, modern dancing, traditional dancing. Next adalah ada ballet di sana, ada canvas di sana. Ada ballet, ini balletnya. Ballet, canvas, juga ada brush. Berarti kita masuk ke painting atau melukis. Melukis ya. Masuk ke seni kalau ini. Kalau yang seperti tadi dari menyanyi, play instruments, dancing, juga painting ini termasuk seni atau arts. A-R-T, A-R-T. Arts artinya seni. Lumayan mahal kalau painting karena harus ada alat-alat khusus untuk
mendalami ya. Kalaupun otodidak pun juga agak-agak sulit ya. Memang harus ada latihan-latihan khusus, ada alat-alat khususnya juga. Yang selanjutnya adalah hampir sama kayak tadi, hampir sama dengan painting ya. Yang ini adalah drawing. Drawing artinya menggambar. Bedanya dengan painting adalah kalau painting pakai palettes, pakai ini apa namanya, brush, kanvas. Kalau drawing pakainya pensil warna, kertas saja ya. Alatnya cuma itu, cuma dua itu. Kalau mau sketch ya pakai pensil biasa. Agak lebih murah kalau ini ya, cukup dengan pensil warna dan kertas saja sudah bisa mendalami hobi. Tapi sekarang ini drawingnya kalau untuk akhir-akhir ini adalah pakai alat dari komputer ya. Drawingnya nggak cuma pakai pensil, tapi pakai digital. Jadi kalian bisa menggambar lewat komputer. Ada alatnya, namanya misalnya nggak tahu, tapi ya tambah maju zamannya ya. Jadi memang alat-alat yang bisa digunakan ya tambah canggih juga. Satu harus ngerti komputer, dua memang harus ngerti desain, harus sekolah juga ya. Next, cooking. Cooking. Kalau di sini misalnya ambil contoh ibu-ibu ya, karena memang biasanya yang suka masak kan ibu-ibu ya. Tapi pada kenyataannya chef atau juru masak di resto atau di dunia lah ya, kebanyakan chef itu adalah laki-laki. Misalnya juga nggak tahu kenapa, tapi memang kebanyakan chef itu laki-laki ya. Sebenarnya satu hobi itu tidak mengacu ke satu gender sih ya. Gender itu jenis kelamin. Gender itu adalah jenis kelamin. Jadi tidak mengacu ke laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi bisa kayak menari juga tarian laki-laki juga banyak yang diperankan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya, tarian perempuan juga banyak yang diperankan oleh laki-laki. Begitu juga dengan memasak. Memasak itu enggak melulu dilakukan oleh perempuan. Karena katanya kalau yang masak laki itu biasanya lebih enak katanya. Katanya sih, tapi ya enggak lah ya. Enggak. Sudah cooking, memasak. Next adalah apa ini nih? Gardening. Kalau bingung cara pengucapannya bisa diulang-ulang sendiri ya. Gardening artinya berkebun. Sekarang ini pada saat masa-masa pandemi kayak gini kan orang-orang kebanyakan di rumah ya. Orang-orang kebanyakan di rumah dan orang-orang kebanyakan berubah jadi tukang kebun. Tukang kebun pada suka berkebun. Harga tanaman juga naik kayaknya. Berkebun di sini nggak cuman growing atau memelihara bunga-bunga cantik ya, tapi juga tapi juga yang ngatur tanaman, ngatur kebun ya, membersihkan ranting-ranting atau daun-daun kering. Jadi kayak kerja bakti kalau gardening itu. Jadi nggak cuman nih ngatur tanaman-tanaman cantik, tapi juga nyiangin rumput, terus ngilangin daun-daun kering ya.
nyiram juga. Gardening, berkebun. Kalau berkebun yang kayak gini mungkin kalau di perumahan nggak cukup ya. Butuh butuh tempat yang lumayan gede ini ya. Oke, happy gardening lah ya buat yang suka berkebun. Yang selanjutnya apa ini? Watching television. Watching television artinya menonton TV. Ya, kayaknya sih sekarang ini menonton TV jadi kegiatan yang agak berkurang ya, karena kebanyakan dari kita lebih suka mantengin HP daripada menonton TV. Miss Ratna pun juga kayak gitu sebenarnya. TV-nya Miss Ratna di rumah itu paling hidup cuma sejam 2 jam sehari. Jadi nggak terlalu untuk sekarang ini nggak terlalu pada suka nonton TV ya, karena memang ya kecuali kalau memang yang setiap harinya di rumah ya, setiap harinya di rumah kayak ibu rumah tangga, maksudnya ibu rumah tangga misal kalau lagi mau masak gitu sambil potong-potong sayur itu sambil nonton TV atau ngapain gitu kan ya. Tapi kalau kalau yang kerjanya di luar rumah biasanya kalau udah dari luar rumah udah capek sampai rumah kan udah nggak sempet nonton TV. Watching television, menonton TV. Next. Nah, ini biasanya jadi hobi anak-anak sekarang. Playing video games. Playing video games artinya bermain video permainan atau bermain video games. Agak mirisnya kalau sudah kecanduan sama video games. Kalau sudah kecanduan sama video games itu orang bisa berjam-jam di depan video games untuk main gitu kan. Baik itu online maupun tidak online ya atau offline. Bahkan ada yang saking kecanduannya itu sampai mati di depan permainannya sendiri atau di komputernya sendiri karena 24 jam lebih di depan komputer gitu. Itu salah ya. Kalau mau main ya sekedarnya aja, jangan terus beberapa jam karena orang kerja itu setengah jam harus kerja di depan komputer ya. Kerja di depan komputer itu setengah jam harus berdiri, harus memang harus ya merilekskan tubuh, harus istirahat. Tidak hanya mengistirahatkan tubuh tapi juga mata. Harus jalan-jalan itu kalau kalau apalagi kalau main games itu kan pasti semua dari otak sampai otot sampai semuanya tubuh kan pasti tegang ya karena saking excitednya. Nah itu yang bikin otak dan tubuh bekerja overworking gitu, bekerja yang terlalu over, terlalu gitu, terlalu keras ya kerjanya. Makanya banyak sekali kematian yang diakibatkan oleh kecanduan dari games ya, nggak cuma dari meninggal di depan komputer, tapi ada juga yang matanya rusak gitu. Matanya rusak karena bukan iritasi, kena ya itu ya, kena dari komputer itu. Makanya agak dikurang-kurangin lah ya bermain di depan video games atau komputer. Next. Oke. Sebenarnya masih ada satu lagi hobi yang sekarang sedang benar-benar lagi naik daun ya. Kemarin misalnya sudah mendownload itu, tapi kayaknya lupa misalnya
insertkan di sini, yaitu di hobi cycling atau bersepeda. Sekarang ini kan udah lagi jadi primadona itu kan. Sebenarnya 10 tahun yang lalu cycling atau bersepeda itu sudah benar-benar booming, pernah booming, tapi hanya satu jenis sepeda gitu. Hanya satu jenis sepeda, yaitu kalau nggak salah Pixie, kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang kan sepedanya bermacam-macam, nggak hanya satu sepeda. Cuma hanya ingin mengingatkan, oke, bersepeda tidak apa, nggak apa-apa, bareng-bareng juga oke gitu. Tapi tetap dalam norma, tetap menghormati norma dalam berlalu lintas, ya. Bersepeda bareng-bareng oke, tapi tidak berjajar. Jangan berjajar 2, apalagi 3. Bersepeda oke di lalu lintas, tapi tidak main HP, ya. Karena kan sering itu ada yang main sepeda sambil buat story Instagram gitu kan. Terus juga kalau mau bersepeda itu, sepeda itu dia nggak menangan ya. Jadi tetap kalau kamu nyepeda, kalau mau nyebrang, lihat dulu kanan kiri atau belakangnya, baru nyebrang. Terus karena belum banyak Pemkot yang ngerti tentang jalur sepeda, itu kita sendiri yang harus ngerti, kalau yang namanya nyepeda di jalan raya, tempatnya di pinggir, jangan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah ketabrak, ya yang salah tetap yang motornya, ya. Udah itu aja cyclingnya. Selanjutnya adalah telling hobbies atau menyatakan hobi. Jadi ini tentang menyatakan hobi. Selanjutnya adalah menyatakan hobi, telling hobbies. Di sini nanti ada beberapa macam cara mengungkapkan hobi atau kesukaan kita pada sesuatu atau kegemaran kita. Jadi biasanya ini orang-orang kebanyakan mengatakan dengan cara my hobby is, hobiku adalah. Nah, ini banyak sekali orang yang biasanya pakai ini. Tapi ternyata sebenarnya banyak sekali cara mengungkapkan kegemaran. Tidak hanya my hobby is, tapi next, I like, saya suka. Nanti setelah ada like di sini, tetap diikuti hobinya. Seperti ini, my hobby is. Misal, hobiku adalah, my hobby is reading books. Ya, my hobby is reading books. Di titik-titiknya itu nanti harus diisi hobinya. Yang di bawah juga, I like. Aku suka. Nanti diikuti dengan hobinya. Selanjutnya, I love. Love di sini biasanya kalau orang-orang itu, kalian ya, menganggapnya love itu cinta. Kalau di sini bisa juga diartikan suka, ya. Tidak selalu love itu berarti cinta, tapi juga suka bisa diartikan untuk love. I love, misal painting. I love painting. Aku sangat suka melukis. Next adalah, ini agak panjang ya. I spend my free time, misal listening to music. I spend my free time listening to music. Aku menghabiskan waktu luangku dengan mendengarkan musik. Bisa sambil sambil diulang. My hobby is, I like, I love. I spend my free time, ngapain gitu ya. I'm keen on.
Aku tertarik pada. Next, I'm interested on. I'm interested on. Sama ya artinya. Next, I'm into. I'm into. I'm keen on, I'm interested on, I'm into. Punya arti yang sama. I'm di sini. I dan M itu itu berasal dari kata I dan M. I dan am. Ya. Boleh ditulis seperti ini. Boleh juga ditulis panjang. I am. Boleh. Boleh juga ditulis I'm. Bisa juga. Next. Ini hampir sama dengan yang keempat tadi. I spend my free time hampir sama dengan when I have free time. Sama ya. When I have free time, I enjoy apa? Ini nanti juga diikuti dengan hobinya. Ketika saya memiliki waktu luang, saya menikmati ngapain. Telling hobbies. My hobby is I like, I love. I spend my free time. I'm keen on. I'm interested on. I'm into. When I have free time, I enjoy. Next adalah example atau artinya adalah contoh. Contoh dari telling hobbies. My hobby is reading book. Artinya, hobiku adalah membaca buku. Hobiku adalah membaca buku. My hobby is reading book. Next adalah I love cooking. Artinya, saya suka memasak. Bisa juga diartikan, saya sangat suka memasak. I love cooking. Love itu memakai love karena saking sukanya ya. Kalau like saja ya suka biasa. Tapi kalau sudah pakai love itu biasanya sangat suka. Next adalah I'm interested on hiking. Artinya, aku tertarik pada mendaki. Kalau untuk aku tertarik pada mendaki itu biasanya agak terlalu formal ya. Untuk lebih luasnya kita artikan aku suka mendaki. Ya. Next. When I have free time, I enjoy listening to music. Artinya, saat ada waktu luang, saya suka mendengarkan musik. Enjoy di sini bisa diartikan menikmati. Enjoy bisa diartikan menikmati. Tapi untuk lebih luasnya, kamu bisa pakai atau ganti menikmati dengan suka. Oke, itu semua adalah penjelasan tentang hobi untuk vocabulary-nya atau kata-katanya dan juga cara mengungkapkan hobi. Setelah ini akan ada tugas nanti lewat Google Form aja. Terus sebelum tugas nanti setelah ini ada video tentang hobi, ada video percakapan. Di sana juga sudah ada dalam percakapan dalam bahasa Inggris. Nanti sudah Miss Ratna sertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi tidak di satu tempat ya. Terjemahannya itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di pojok kiri bawah, ada yang di pojok kiri atas dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal kamu pinter-pinter cari atau pinter-pinter matanya cepet nangkep nggak ya. Ya kalau agak-agak susah, kalau agak-agak bingung di pause dulu, terus diulang ya. Nanti setelah ada video, wajib banget mengerjakan yang di Google Form. Tugas yang di Google Form itu adalah tentang yang dijelaskan Miss Ranani tadi, juga tentang video
percakapan nanti. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. See you. Hey guys, did you guys decide which club to join? Not yet. I still have no idea. Think about what you like. What are all your hobbies? I just have too many hobbies. I love taking photographs and even making and collecting jet model figures. Oh, cooking, watching science fiction movies, skateboarding, and John, just pick one of them. why do I need to choose one? There is too much fun in this world. What is your hobby, Olivia? I enjoy reading travel books. So I signed up for a book club. Don't you want to join with me? I actually love reading comic books. Well, a comic book is a type of book. That's perfect. Let's sign up for it. It will be awesome. All right, fine. Let's go now. I'm glad Kevin found his right hobby. I'm not really sure if he likes the book club or... Olivia? Anyways, what about you, John? Where are you joining? Science is the answer. I will join a science club. That's a great idea. But I heard there are not many pretty girls. I just changed my mind. I will probably join a photography club. Oh, really? That's a great idea. Please take my awesome pose when you become a pro. Yep.